Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala israfil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, hidayah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran pada saat ini. Dan tak lupa juga sholawat kita sampaikan untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai di akhir zaman. Ya anak-anakku, materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah pertemuan ke-8, maksud Ibu adalah materinya yang ke-8, tetapi kita pertemuan yang ke-9 karena kita setelah UTS ya. Dan yang akan kita bahas yaitu pada kesempatan ini yaitu diagram kendali atribut, yaitu akan kita bahas C dan U. Nah, nanti akan kita bahas adalah untuk pengamatannya N kecilnya yang ukurannya sama ya. Sebab nanti kalau yang tidak sama seperti anak-anakku pernah ketahui nanti batas kendalinya akan berbeda-beda ya. Oke. Nah, sekarang karena yang kita gunakan adalah batas kendali untuk 3 sigma, ya anak-anakku sudah mengetahui mengapa kita 3 sigma. Nah, jadi persamaan atau rumus yang akan kita gunakan seperti pada persamaan 8.1 batas-batas kendalinya ya. Nah, itu dia. Tetapi dalam kenyataannya kita selalu melakukan penaksiran, yaitu melalui cek garis. Nah, dari mana cek garis tersebut diperoleh? Yaitu jumlah seluruh pengamatan yang rusak dibagi M. Anak-anakku ingat, M adalah banyak pengamatannya yang kita lakukan ya. Nah, jadi persamaan 8.2 menjadi persamaan 8.3 ya. Jadi batas-batas kendalinya adalah BKA C garis ditambah 3 akar C garis, pusatnya C garis, dan BKB-nya C garis min 3 akar C garis ya. Nah, sekarang contoh. Jika diinginkan dalam suatu proses produksi hanya terdapat rata-rata banyaknya barang yang rusak, berapa batas kendali atas dan batas kendali bawah? Nah, itu yang ditanyakan adalah berapa batas kendali atas dan berapa batas kendali bawahnya saja ya. Nah, jadi karena yang diketahui adalah rata-rata. Nah, rata-rata banyak jenis barang yang cacat kurang dari 10 unit, ya. Jadi karena ini tidak ada datanya, hanya diketahui rata-ratanya, maka kita dapat menggunakan persamaan yang 8.1 ya. 8.1 maka karena cacat yang kurang lebih dari 10 unit maka bisa 9, bisa 8 dan seterusnya makin ke bawah ya, tapi dalam hal ini kita sepakati saja 9 yang kita gunakan. Nah, sekarang kita masukkan persamaan 8.1 sehingga BKA-nya sama dengan 18, BKB-nya 0 ya, dan pusatnya 9 karena sudah diketahui ya. Jadi 8.1 itu yang BKA-nya C plus 3 akar C ya. Nah, itu kan C garis tapi akar C. Nah, sekarang untuk contoh berikutnya yaitu jika pada proses pementalan benang salah satu karakteristik kualitas benang yang diperhatikan adalah banyaknya kotoran atau naps ya yang ditemukan dalam prosesnya ya. Nah, akhirnya diambillah sebanyak 25 contoh uji ya yang secara acak waktu dalam proses pemintalan yang sedang berlangsung. Nah, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium menggunakan alat tertentu, maka hasil perhitungan banyaknya kotoran dalam setiap contoh uji tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini. Nah, ini dia ya tabelnya ya. Jadi banyak naps atau banyak kotoran yang tadi. Nah, contoh ujinya dilakukan sebanyak 25. Tetapi ini adalah suatu contoh saja karena ini ada data yang tidak tertulis atau terlewat. Contohnya, sampelnya 1, 2, 3, setelah 12 tentunya langsung 14 ya. Jadi mohon maaf, ini tidak apa-apa, ini adalah suatu contoh saja. Oleh karena itu nanti tugas untuk anak-anakku ini dikerjakan ulang dengan data yang sebenarnya
ya banyak pengamatannya sebanyak 24 ya, karena setelah 12 14, jadi setelah 12 13 ya nanti anak-anakku buatnya demikian ya. Nah, lalu dalam soal ini yang ditanyakan bagaimana hasil dari diagram kendali tersebut dalam proses pemintalan ya, apakah terkendali atau tidak. Nah, sekarang oleh karena itu kita bisa menggunakan persamaan dua apa yang tadi yang 8.2 maksud Ibu ya. Jadi nanti banyaknya NEPS itu, banyaknya yang kerusakan itu anak-anakku jumlahkan semuanya ya. Jadi 5 ditambah 16 tambah 8 seterusnya, lalu nanti dibagi 24 yang sebenarnya ya. Tapi ini karena suatu contoh, karena tadi sudah dikatakan 25 ya kita 25 saja ya. Tapi nanti anak-anakku dihitung ulang dibaginya 24 ya. Jadi cek garisnya ini misalkan saja hasilnya adalah semua yang tadi banyak NEPS-nya, kotorannya adalah 214 dibagi 25 berarti 10,7. Sehingga dengan menggunakan persamaan 8.3 diperolehlah demikian ya. C garis ditambah 3 akar C garisnya ya. Jadi diperoleh BKA 20,5, pusatnya 10,7 dan BKB-nya 0,89. Nah, setelah itu lalu langsung kita buat ke dalam bagian kendalinya. Nah, inilah seperti gambar 8.1 ya. Nah, hasil diagram kendali untuk banyaknya jenis NEPS-nya tadi dengan BKA yang sudah kita hitung, BKB juga sudah, lalu garis pusatnya sudah, lalu yang kita plotkan adalah banyak NEPS dalam sampelnya. Yang tadi banyak kotoran, yang pengamatan pertama tadi ada 5, pengamatan kedua begitu seterusnya ya. Nah, itu dia. Dan ini juga agak ada kesalahan, belum beres. Ini harus sampai 25 ya, kalau kita anggap 25. Tapi nanti anak-anakku coba nanti dibuat tugas ya, tapi seperti apa biasa tidak perlu dikirim ke Ibu ya. Nanti ini hanya sampai 24. Nah, begitulah ya. Jadi kalau kita lihat diagram kendali untuk banyaknya NEPS atau kotorannya itu adalah kalau kita lihat dia dalam proses terkendali ya, karena tidak membentuk pola-pola tertentu ya. Itu dia ya. Perhatikan untuk diagram kendali C ini ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan ke dalam diagram kendali U atau banyak cacat, jenis cacat untuk tiap unit ya, tiap unit. Nah, ini dia ya. Nah, jadi dalam tiap unit ini misalnya kita akan memeriksa sekaligus 5 botol minuman atau N kecilnya 5 ya. Kemudian diamati banyaknya cacat pada kelima botol minuman tersebut ya. Maka jumlah cacat total bisa kita ketahui. Nah, untuk apa rumus atau batas-batas kendalinya untuk diagram kendali U, sekarang namanya diagram kendali U ya. Nah, BKA-nya, BKB dan pusatnya seperti pada persamaan 8.4 ya, itu dia ya. Nah, sehingga nanti untuk rata-rata U-nya seperti biasa jumlah seluruh cacatnya kita jumlahkan dibagi M kali N. Nah, M tadi adalah banyak pengamatan kita, N adalah ukuran sampelnya tadi ya, 8.5. Sehingga batas kendalinya dengan untuk batas kendali 3 sigmanya maka dapat dilihat pada persamaan 8.6 ya. Jadi BKA-nya sama dengan U garis ditambah 3 akar U garis dibagi N ya. Lalu pusatnya U garis, BKB-nya U garis min 3 akar U garis dibagi N. Ini jika ukuran sampel yang kita gunakan adalah sama ya, 8.6 ini ya persamaannya. Tetapi kalau untuk 8.7 jika N-nya tidak sama, ingat waktu seperti yang tempo hari waktu sebelum UTS kan ada materi yang untuk ukuran sampel tidak sama ya, berarti dia pakai NI, berarti nanti anak-anakku dapat menghitung BKA, BKB-nya bermacam-macam ya. Jadi sebanyak pengamatan yang dilakukan ya, itu ingat ya. Nah, tapi untuk contohnya saat ini kita menggunakan ukuran sampel yang digunakan adalah ukuran pengulangannya yang sama ya. Nah, ini misalnya nih, perhatikan. Nah, suatu penelitian dilakukan terhadap setiap satu lusin gelas. Nah, satu lusin gelas itu kan anak-anakku ingat 12 ya, banyaknya ya. Oke. Lalu akan diperhatikan mengenai banyaknya jenis cacat. Banyaknya jenis cacat, misalnya kalau piring misalnya ada retaknya ya, atau kalau ada gambarnya itu tidak sempurna begitu ya, atau ada ukurannya yang tidak sempurna, itu banyak jenis cacatnya ya. Nah, lalu setelah diteliti sebanyak 22 lusin
ya, secara acak pada waktu proses pembuatan sedang berlangsung, akhirnya diperoleh data sebagai berikut. Nah ini, nah jadi nomor sampelnya kan seperti biasa M itu kan ya, 1, 2 sampai 22 tadi. Lalu banyak jenis cacatnya. Pengamatan pertama ada 3, pengamatan yang kedua 8, begitu seterusnya sampai pengamatan yang ke-22. Maka UI diperoleh dari mana? 3 dibagi 12. Mengapa dibagi 12? Karena dalam satu lusin. Ya kan? Karena jenis cacatnya dalam setiap satu lusin. Nah, jadi UI-nya 3 dibagi 12, 0,25. Lalu pengamatan yang keduanya 8 dibagi 12. Yang ketiga 6 dibagi 12, begitu seterusnya. Nah, mengapa ini UI harus kita hitung? Karena inilah nanti namanya diagram kendali. Maka yang diplotkan dalam diagram kendali adalah UI-nya itu, ya. Nah, oleh karena itu, sehingga kita untuk mengetahui batas kendalinya, kita hitung apa C garisnya, ya. Apa untuk maksud dalam pengertian ini adalah U garisnya, ya. U garisnya dari mana? Ya, tadi kan sigma CI dibagi M kali N. Kan ya tadi rumusnya ya. Sekarang sigma CI dari mana? Itu 117 ini tadi. 3 ditambah 8 ditambah 6 tambah 6 seterusnya sampai yang pengamatan ke-22, 7 itulah kita jumlahkan ya. Jadi itu sigma CI. Nah, jadi sigma CI-nya 117 dibagi M kali N. M-nya tadi 22. Ya, N-nya karena satu lusin berarti 12 ya. Nah, itu dia ya. Jadi dibagi 12 dikali 22 akhirnya diperolehlah U garisnya 0,433. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah tertera, maka diperoleh BKA-nya 1,003, pusatnya 0,433, BKB-nya min 0,137. Nah, ingat anak-anakku, kalau min adalah kita ambil BKB-nya 0 ya. Nah, oleh karena itu, setelah itu anak-anakku buat ya dalam diagram kendalinya, BKA-nya sudah ditentukan ini yang hasil perhitungan, lalu anak-anakku plotkan UI-nya. UI-nya tadi ya, anak-anakku plotkan, itulah diagram kendali U untuk banyak jenis cacat setiap apa tadi apa yang diketahui dalam soalnya ya, dalam satu lusin itu tadi ya. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anakku. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.